Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga teman-teman mahasiswa ada dalam keadaan sehat ketika menerima penjelasan materi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu materi yang akan melengkapi materi-materi pokok. Sebenarnya ini bukan materi pokok pada mata kuliah dasar penulisan, namun sepertinya saya perlu menyampaikan hal ini. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah melukis kata. Apa ya melukis kata? Ini selalu saya gunakan ketika saya menulis. Ini menjadi pegangan atau pedoman saya. Saya harus berempati kepada pembaca. Karena itu saya harus seperti pelukis. Pelukis ingin menggambarkan sebuah pemandangan, itu kan dengan kanvasnya. Nah, kalau kita sedang menulis, kita ingin menggambarkan sesuatu itu dengan kata-kata. Kata-kata ini sangat berfungsi sekali untuk bisa benar-benar memberitahu pembaca, untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sedang kita ingin sampaikan, apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar dan ingin kita tuliskan. Nah, ini penting sekali. Karena itu saya beri nama untuk materi ini adalah melukis kata. Kita mulai dari yang pertama nih. Hasil saya membaca tugas-tugas teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman pertama belum terlalu berani mengungkapkan pendapat atau mengungkapkan gagasan melalui tulisan. Yang kedua, teman-teman seperti bingung harus menyampaikan apa pada tulisan. Nah, memang kedua hal itu sangat berkaitan dengan banyaknya bacaan yang sudah teman-teman baca. Jadi yang namanya menulis itu memang tidak bisa lepas dari kegiatan membaca. Kurang baca, nulis juga bingung. Namun ada juga yang memang wawasannya banyak, wawasannya luas, tapi ketika menulis kok rasanya kering, kok tidak menarik, kok rasanya tidak selezat tidak selezat bacaan-bacaan lain Bu, tidak selezat tulisan-tulisan orang lain Bu. Nah, saya pernah mempelajari ini pada waktu masih mahasiswa, ada yang namanya melukis kata. Saya mempelajari ini dari Kang Anwar Khalid atau yang biasa dikenal sebagai Wartax. Nah, melukis kata itu tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa sebagai seorang penulis, kita itu seperti seorang pelukis. Kita sedang menggambarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu dengan tulisan. Alatnya adalah kata. Kalau pelukis kan alatnya adalah kuas dan kanvas. Nah, kenapa sih kalau disebutnya melukis kata? Bahasa yang kita gunakan dalam sebuah tulisan itu kan sebenarnya untuk berkomunikasi, bahwa memang menulis adalah salah satu bentuk dari komunikasi. Nah, jadi bahasanya pun harus bahasa yang komunikatif. Bahasa yang komunikatif itu seperti apa? Apakah harus bahasa yang gaul terus? Saya kan ingin membuat karya sastra Bu. Tidak, tapi bahasa yang memang bisa mengajak pembaca untuk berkomunikasi bersama-sama nih dalam topik yang sedang kita tuliskan. Berarti apa? Kita harus empati pada pembaca. Apa bentuk empati seorang menulis kepada pembacanya? Yaitu adalah sebuah rumusan tentang melukis kata itu adalah show it not tell it. Tunjukkan, bukan memberitahu. Menulis itu bukan memberitahu, menulis itu harus menunjukkan. Layaknya pelukis ingin menggambarkan atau menunjukkan lukisan sebuah pemandangan yang dia pernah lihat supaya kita bisa merasakan apa yang pernah dia lihat, kan itu tergambarkan dalam lukisannya. Penulis juga harus seperti itu. Kita tidak bisa hanya memberitahu pembaca, tapi kita harus bisa menunjukkan apa yang sedang ingin kita beritahu. Bingung kan? Saya beri contoh. Kalau teman-teman ingin menggambarkan kecantikan seorang gadis, teman-teman tidak bisa hanya mengatakan seperti ini, gadis itu cantik. Misalnya teman-teman menulis novel nih, gadis itu cantik, gadis itu datang lagi. Ya itu hanya memberitahu. Tapi kalau bahwa Anda hanya ingin memberitahu pembaca gadis itu cantik, tapi pembaca tidak pernah tahu cantiknya seperti apa. Pembaca tidak pernah bisa merasakan, tidak pernah bisa membayangkan cantik yang sedang penulis tuliskan. Namun berbeda kalau teman-teman menuliskan seperti ini. Gadis itu datang lagi. Setiap kali datang, hidung kecil dan lancipnya yang berhasil mataku tangkap pertama kali. Ada aroma sampo yang timbul dari rambutnya yang selalu basah. Ketika berbicara, mengungkapkan pendapatnya, suaranya tidak pernah meninggi, tapi selalu bisa terdengar. Tidak juga terlalu kecil, karena memang masih tetap terdengar.
Meski begitu, seluruh perhatian di ruangan diskusi apabila gadis itu berbicara pasti akan langsung tertuju padanya. Bisa terbayangkan oleh teman-teman gadis seperti apa yang sedang saya gambarkan. Saya tidak mengatakan gadis itu cantik, tapi saya menunjukkan bahwa gadis pada cerita saya adalah gadis yang seperti itu. Gadis yang hidungnya mungil, yang kalau datang selalu tercium bau aroma sampo, yang kalau sedang berbicara tidak terlalu keras suaranya, tidak juga terlalu pelan suaranya, tapi bisa bisa menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar itu, yang ada di ruang-ruang diskusi itu. Tergambarkan, teman-teman pasti langsung bertanya, oh iya kayak teman saya yang waktu SMP, oh iya kayak teman sekelas saya sekarang di kampus, oh iya kayak teman saya seorganisasi. Nah itu kan adalah sebuah keberhasilan, mungkin ya, keberhasilan dari seorang penulis ketika seorang pembaca itu pada akhirnya menautkan pada referensi yang dia miliki. Nah itu yang dikatakan show it not tell it, tunjukkan bukan memberitahu, itu kunci menulis. Atau kalau misalnya lebih bahasa yang mungkin lebih rumitnya lagi, bagaimana Bu ketika sebuah bahasa puisi. Nah, bahasa puisi juga bisa menyampaikan sesuatu, bisa menunjukkan sesuatu, tapi mungkin tidak terlalu lugas seperti halnya ketika kita membaca sebuah cerita. Misal seperti ini, saya baca dari buku Aan Mansur, Tidak Ada New York Hari Ini. Aku senang memikirkanmu. Aku senang menyaksikan angkasa perlahan-lahan jadi tenang dan terang. Bintang lebih banyak dari biasa, atau mereka itu lampu-lampu pesawat terbang. Ibarat kau baru bangun, tiada sisa mimpi buruk turut terbawa dari lubuk tidurmu. Dunia juga tidak menunggu dengan mimpi buruk yang lain. Aku senang. Nah, di sini walaupun tidak tersurat secara konkret seperti halnya pada sebuah cerita di novel atau cerpen, namun Aan Mansur sebagai penulis bisa menggambarkan apa itu yang dimaksud dengan aku senang memikirkanmu. Bagaimana perasaan senang yang sedang digambarkan oleh seorang penulis puisi ini tentang senang memikirkan seseorang. Bahwa dia itu senang memikirkan seseorang seperti menyaksikan angkasa. Seperti kita tuh lagi lihat ke atas, angkasa itu lagi tenang, terang, itu ada banyak kelap-kelip cahaya. Dia mengatakan di sini bintang lebih banyak dari biasa. Jadi ada kelap-kelip cahaya di angkasa. Tapi bisa jadi juga itu cuma lampu. Namun disitulah penggambaran kata senang yang digambarkan oleh penyair itu seperti itu. Jadi dia mencoba di sini juga bahwa dalam puisi juga tidak hanya memberitahu, tapi juga tidak hanya menunjukkan, mohon maaf, tapi juga memberitahu. Dia itu dihapus yang salah itu. Dalam hal ini puisi juga tidak hanya sekadar memberitahu, tapi menunjukkan bahwa senang memikirkanmu tadi digambarkan pada hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bisa dipahami dong ya. Jadi hal yang terpenting dari menulis, baik itu menulis fiksi atau menulis non. Jadi penulis itu, atau misalnya ketika kita sedang ingin menulis, itu tidak boleh malas membaca, tidak boleh juga malas observasi. Jadi itu memang dua hal yang penting. Membaca dan riset itu adalah dua kegiatan yang harus dilakukan oleh orang yang memang ingin menulis, oleh teman-teman mahasiswa yang memang wajib untuk menulis. Karena menulis itu adalah bagaimana kalian berkomunikasi dengan masyarakat untuk keilmuan kalian. Tidak sulit bukan untuk menunjukkan kepada pembaca hal-hal yang Anda lihat, hal-hal yang sudah Anda dengar, hal-hal yang memang ingin Anda tuliskan dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Tidak sulit kan? Kenapa? Bekalnya adalah membaca dan riset, baik itu observasi atau wawancara pada orang lain. Jadi, atau mungkin teman-teman pernah dengar tidak? Sebuah ungkapan yang ditulis oleh Natsume Soseki untuk menunjukkan perasaan cinta. Dia mengatakannya adalah dengan bulan itu sangat indah. Nah, jadi apa tadi kuncinya? Membaca dan riset. Membaca itu membuat adalah amunisi untuk menulis. Yang kedua, riset, agar teman-teman bisa menggambarkan hal yang memang ingin teman-teman gambarkan itu secara konkret. Pembaca tidak akan
tidak akan, pemaknaannya tidak akan salah kalau teman-teman bisa memberikan data-data yang konkret. Jangan terlalu banyak menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan sesuatu pada sebuah tulisan. Apabila teman-teman harus menggunakan kata sifat, jelaskan lagi bagaimana kata sifat atau apa maksud dari kata sifat yang dituliskan oleh teman-teman pada tulisan yang sudah ditulis dan yang sudah ditulis. Itulah cara kita empati pada pembaca. Jadi pada hari ini teman-teman sudah mendapatkan materi mengenai melukis kata sebagai bentuk kita empati kepada pembaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya bukan tugas, tapi bisa melatih teman-teman untuk melukis kata. Mungkin yang saya maksud tadi melukis kata, show it not tell it. Coba sekarang teman-teman buat beberapa paragraf mengenai aroma nasi goreng atau tentang nasi goreng yang dibuat ibu masing-masing. Gambarkan bagaimana baunya, bagaimana bau bawang yang menyeruak dari kepulan asap nasi goreng panas itu. Bagaimana warna dari nasi goreng yang sudah dibuat ibu. Bagaimana warna telur yang kuning karena digoreng bersamaan dengan nasi. Lalu bagaimana nasi yang pulen itu apa ya? Ya misalnya yang empuk, yang harum, bau nasi itu bercampur dengan minyak, bawang dan telur. Dan mungkin mungkin bumbu-bumbu lain kan karena berbeda-beda bumbunya. Nah, itu bisa jadi latihan teman-teman melukis kata. Atau mungkin bisa juga kalau habis hujan suka ada bau tanah atau disebut dengan petrichor ya. Itu teman-teman bisa menggambarkannya bagaimana sih bau tanah itu, bau tanah setelah hujan itu. Apa sih yang dirasakan ketika bau tanah itu menyeruak dan bisa dihirup oleh hidung kita? Apa sih yang dirasakan ketika bau itu tercium? Biasanya kalau saya itu langsung mengingat hal-hal yang sudah berlalu, kenangan-kenangan yang sudah berlalu. Itu tuh sering keluar lagi ketika saya harus mencium bau tanah setelah hujan. Itu kalau teman-teman bagaimana, kan beda-beda. Itu bisa menjadi latihan teman-teman untuk melukis kata. Apakah ini tugas? Tidak. Silahkan, itu menjadi latihan untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.